Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, merasakan hubungan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari sudah kita bawa hati kita memuji Dia, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Setiap kami ya Tuhan, di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami, sekalipun kami sering kali Tuhan
Tuhan meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Seringkali kami menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah menarik setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang menarik setiap hati kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau membawa seluruh hati kami ya Tuhan, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kami memuji-Mu ya Tuhan, untuk kami mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, ajar setiap kami untuk kami mau fokuskan hati kami, fokuskan diri kami ya Tuhan, untuk kami menyembah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sungguh Kau yang memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat Engkau hadir ya Tuhan, ada perubahan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi ya Tuhan, ada kegerakan yang luar biasa terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kau yang menarik setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi mau melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sertai
bersama dengan kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Saat kami mau membuka hati kami, Tuhan, yakin dan percaya saat kerinduan kami yang dalam dengan Engkau, Yesus. Kami selalu rindu untuk kami dekat dengan Engkau, Tuhan. Untuk kami banyak membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu luar biasa, dahsyat. Urapan-Mu ada di tempat ini. Siap untuk menjamah setiap pribadi demi pribadi. Karena Engkau tahu hati kami, Tuhan. Engkau tahu tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah pujian penyembah kami. Dan kami tahu pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan. Berbau harum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus akan firman-Mu. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, saat itu menegur dalam hidup kami, mengingatkan dalam hidup kami. Kami mau melembutkan hati kami, untuk kami menerima setiap apapun yang firman-Mu katakan Tuhan. Dan belajar kami untuk menurut dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih dan Kau berapi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga kami pulang, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami tahu saat ini mungkin masih ada kuasa iblis roh jahat yang terus mengganggu hati kami, baik pikiran kami. Saat ini kami mau bersatu, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pikiran keluar dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Menguasai terus hati pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita pagi hari ini, ya, kita coba akan belajar dari kehidupan keluarga Yakub dan istrinya Leah dan Rahel, ya. Kita mau belajar, ya. Mungkin dari kita banyak yang sudah tahu, ya, cerita ini, ya. Tapi kita coba mau melihatnya kembali, Bapak Ibu, ya. Kita belajar, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada banyak dari kita yang sedang pergi, ada acara, ya, karena sudah memberi kabar dengan saya, Bapak Ibu, ya, keluar kota. Mungkin karena hari libur, ya. Yuk, saya akan cerita lebih dulu, ya. Dulu saya akan ceritakan karena khotbah ini sifatnya itu narasi, cerita. Dan nanti di bagian terakhir saya akan aplikasikan dalam kehidupan ini, ya. Ayo kita baca lebih dulu. Kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Karena ini cuma satu ayat, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, ya. Kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Roma pasal 9 ayat yang ke-13 dengan suara yang keras, ya Bapak Ibu, ya. Kita Roma pasal 9 ayat yang ke-13, 2, 3. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya ulang, Bapak Ibu, ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu, ya, sepertinya ayat ini kok mengatakan aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau, ya. Kalau kita lihat kalimat yang seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu?
Mungkin ada yang berpikir bahwa Allah itu pilih kasih, ya kan? Karena Allah mengasihi Yakub, tapi dia membenci Esau. Karena terjemahannya ini kurang tepat, Bapak Ibu ya. Ada seorang penafsir, ya, Perjanjian Lama, dia berkata, "Aku mengasihi Yakub lebih daripada mengasihi Esau." Itu lebih tepat, Bapak Ibu ya. Jadi, aku mengasihi Yakub lebih daripada mengasihi Esau, Bapak Ibu ya. Jadi, Allah itu lebih mengasihi Yakub. Itu bukan berarti kemudian Allah itu membenci Esau, tidak, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tadi yang kita baca memang kurang tepat terjemahannya. Dikatakan yang tepat, aku mengasihi Yakub lebih daripada mengasihi Esau. Itu yang betul. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan Yakub dan Esau, Bapak ya, Bapak masih ingat ya ceritanya, mungkinnya ada sebagian kita mungkin tahu ya. Ketika Yakub ketakutan, ya, karena dia mau ketemu dengan kakaknya Esau besok, keesokan harinya. Kenapa kok Yakub takut? Karena Yakub sudah menipu kakaknya. Yakub juga menipu ayahnya, gitu ya. Waktu minta makanan. Oleh karena itu Yakub ketakutan karena besok dia akan ketemu dengan Esau kakaknya. Makanya Yakub kemudian menyuruh supaya anak-anaknya yang ada di depan, ya. Setelah anak-anaknya kemudian istrinya dan pengikut-pengikutnya, mungkin gundiknya, ya, hamba-hambanya yang di belakangnya. Sedangkan Yakub masih ada di seberang sungai Yakub. Saat itu dia bergulat semalam-malaman dengan Tuhan, Bapak ya. Nanti Bapak baca di rumah ya. Kejadian pasal 32. Bagus Bapak ceritanya. Saya sudah baca Bapak ya. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mau ketemu dengan Esau. Lalu Yakub membawa persembahan buat ibu, supaya kakaknya Esau mau berdamai. Tapi Esau justru bilang, "Gak usah ibu," "Gak usah bawa-bawa persembahan." Malahan Esau memeluk Yakub, luar biasa, ya. Dia mengatakan, "Aku loh punya lebih daripada kamu." Esau ini punya lebih daripada Yakub, karena Esau lebih kaya dari Yakub. Dia mempunyai pasukan yang luar biasa banyaknya. Makanya Esau katakan, "Aku punya lebih, kamu gak usah bawa persembahan." Itu karena apa? Karena waktu Yakub bergulat dengan Tuhan semalam-malaman itu, ya, sampai Yakub dipukul pangkal pahanya dan terpelecok. Katakan ya. Jadi waktu setelah semalam-malaman bergumul, makanya waktu Yakub ketemu dengan Esau, Yakub bicaranya gini, "Aku melihat wajahmu seperti Allah." Ya, jadi Yakub lihat wajah Esau itu penuh dengan kemuliaan seperti Allah. Kalau kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 33, buka dulu ya. Kejadian pasal 33 ayat yang ke-10. Bapak Ibu jangan bosan ya, karena ini cerita dulu ya. Kejadian 33 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, "Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku." Katakan ya. Jadi Yakub melihat wajah Esau itu seperti melihat wajahnya Allah, dikatakan. Loh, kalau memang Esau itu orang yang dibenci Allah, apakah seperti itu, Bapak? Ya. Katanya tadi Yakub, "Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau." Seharusnya kalau Esau memang dibenci, tidak mungkin wajahnya Esau itu seperti wajah Allah, tidak mungkin, Bapak ya. Makanya kita perlu cermat ya, di dalam membaca ayat-ayat firman Tuhan, Bapak ya. Jadi kalau dikatakan Allah membenci Esau, pengertiannya bukan seperti yang kita punya, yang kita paham. Ya, beda ya. Dengan Allah kita beda, Bapak ya. Kan kalau menurut kita, kalau memang Allah itu membenci Esau,
Seharusnya Esau itu tidak diberkati. Nah, itu ya. Seharusnya wajahnya nggak mungkin seperti wajah Allah dikatakan firman Tuhan tadi ya. Bahkan mungkin kalau Tuhan membenci Esau malah pasti akan dikutuk. Nah itu dibuang jauh-jauh. Karena Tuhan membenci Esau. Tapi kenyataannya tidak. Makanya kita tidak bisa mengartikan menurut pemahaman kita. Sekarang kita melihat ke Ishak. Ke Ishak papanya Esau dan Yakub. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Ishak dan Ismail? Pasti banyak yang ingat ya. Ya. Jadi waktu itu Ishak itu waktu dia baru mempunyai anak, ya. Waktu Ishak baru punya anak, Esau dan Yakub, anak yang masih kecil-kecil, Ishak belum jadi apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kalau Ismail, ya, dia sudah punya 12 anak laki-laki. Dan 12-nya sudah jadi raja. Jadi walaupun Ismail tidak masuk dalam garis keturunan, hadirnya Tuhan pencipta alam semesta sebagai manusia, tapi bukan berarti Ismail itu dibenci oleh Tuhan, tidak. Bahkan kalau kita baca, Hagar itu perempuan pertama di Alkitab yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ibunya Ismail itu perempuan pertama yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan Hagar beroleh berkat dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-20. Ya, di situ dikatakan ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar, Bapak Ibu ya. Jadi diberkati Hagar, Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan berpikir kalau Ismail tidak dipilih oleh Allah, ya, maka pasti Ismail dibuang oleh Tuhan, tidak masuk neraka, tidak, Bapak Ibu ya. Tidak demikian. Ismail memang tidak dipilih sebagai anak yang dijanjikan untuk menurunkan Mesias. Sama juga Esau. Esau juga tidak dipilih, Bapak, untuk menghadirkan Kristus ke dunia sebagai garis keturunan, tidak dipilih juga, sama-sama. Jadi Ismail dan Esau itu sama, tetapi yang pasti dia pasti menyembah Allah yang sama, Bapak, Allah Yehova. Cuman memang Ismail dan Esau tidak dijanjikan untuk menghadirkan Tuhan sebagai juru selamat ke dalam dunia ya. Tidak ada garis keturunannya. Itu sebabnya istilah Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau itu kita harus renungkan baik-baik, Bapak. Ya, jangan kita asal-asalan merenungkannya. Nah, kita seringkali bilang, oh ya kalau Yakub kalau dikasih oleh Tuhan, waduh pasti masuk surga. Mungkin dulu kita berpikir seperti itu ya. Kalau Esau dibenci, pasti masuk neraka. Itu pemikirannya dulu. Mungkin dulu saya juga berpikir seperti itu. Tapi pagi ini kita tidak belajar tentang bagian itu. Saya nggak belajar bagian itu, Bapak ya. Yang kita mau belajar pagi hari ini, kita lebih menyoroti tentang keluarganya Yakub, ya. Istri-istrinya, yaitu Lea dan Rahel. Kita mau belajar, Bapak ya. Kita lihat yang pertama dari Lea. Ya, kita belajar yang pertama dari Lea. Lea itu istri pertama Yakub. Ya, kita kasih tahu ya ceritanya ya. Sebuah pernikahan yang tidak diinginkan oleh Yakub karena Yakub tidak cinta sama Lea. Yakub cinta mati sama Rahel, Bapak ya. Tapi karena Yakub ditipu oleh pamannya Laban, makanya pernikahan itu terjadi. Dari pernikahan itu, ya, dari Lea lahir 4 anak laki-laki, ya. Kita sudah tahu. Yang pertama yaitu Ruben. Artinya lihatlah seorang putra. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-32b, dikatakan,
Kejadian 29 ayat 32b. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan ya. Jadi, Lea ini ya, mengambil nama untuk anak-anaknya. Itu sebenarnya mewakili hati Lea, Bapak Ibu ya. Karena apa? Lea pernikahannya tidak pernah diinginkan oleh suaminya Yakub, Bapak Ibu ya. Karena Lea tidak mendapat cinta dari suaminya. Karena dia tidak dicintai, lalu Tuhan membuka kandungannya. Makanya itu terus lahir anak yang pertama, yaitu Ruben. Lea yakin waktu dia melahirkan anak yang pertama Ruben, dia yakin dia akan dicintai oleh suaminya. Karena seringkali kan gitu loh Ibu, kalau sudah melahirkan anak pertama pasti suaminya lebih cinta gitu ya. Tapi ternyata tidak. Makanya Ruben itu dikatakan lihatlah seorang putra. Tapi pada kenyataannya apakah Lea dicintai oleh Yakub? Tidak. Dia tidak juga dicintai oleh Yakub. Lalu oleh anugerah Tuhan dibuka lagi kandungannya. Lahir lagi anak laki-laki yang kedua yang diberi nama Simeon. Ya. Simeon itu artinya Allah mendengar penderitaanku. Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 29 ayat yang ke-33. Kejadian 29 ayat yang ke-33. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Ya. Jadi mungkin saat itu Lea berkata, aku tidak dicintai oleh suamiku dan aku ini sangat menderita Tuhan. Dan Tuhan mendengar, Tuhan tahu penderitaannya Lea. Makanya Lea tuh yakin, percaya, pasti kali ini suaminya akan mencintainya. Tapi ternyata tidak. Harapannya sia-sia. Yakub tidak mencintai Lea. Ya. Karena kalau dilihat Yakub itu benar-benar cintanya hanya untuk Rahel, Bapak ya. Jadi nggak ada untuk Lea. Ya. Jadi yang kedua, Lea beranggapan bahwa dia akan dicintai oleh Yakub. Ternyata tidak. Kemudian oleh anugerah Tuhan, Tuhan buka lagi rahimnya. Dia melahirkan anak yang ketiga yang diberi nama Lewi. Ya. Lewi itu artinya menyatukan. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 29 ayat 34b. Ya, dikatakan di sana. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya. Jadi Lea berharap waktu anaknya ketiga lahir Lewi, maka Yakub akan mencintai dia. Ternyata tidak, Pak. Tetap saja Yakub tidak cinta kepada Lea. Ya. Padahal Lea berharap setelah anaknya yang ketiga lahir, maka dia akan bersatu dengan suaminya. Ternyata tidak, ya. Harapannya sia-sia. Lea tidak mendapat apa yang diharapkan, apa yang dia rindukan. Karena dia rindu untuk dicintai oleh suaminya, ya. Sehingga oleh anugerah Tuhan dibuka kembali rahimnya, dia punya anak yang keempat, ya. Anak yang keempat dia beri nama Yehuda. Yehuda ini artinya aku akan menaikkan pujian. Ya. Kita baca dalam Kejadian 29 ayat ke-5b. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kisahnya Lea, ya. Lea tidak dicintai oleh suaminya Yakub, tapi dia beroleh anugerah dari Tuhan. Dia punya 4 anak laki-laki, dan dia tetap yakin suaminya akan mencintainya. Jadi Lea itu berpikir bahwa waktu dia dikasih anak pertama Ruben, dia pikir suaminya akan mencintai, ternyata tidak.
Dan lahir anak kedua Simeon, dia juga berpikir pasti suaminya akan mengasihi, mencintai. Ternyata tidak. Sampai lahir anak ketiga, Lewi juga tidak. Sehingga akhirnya Lea merubah pola pikirnya. Ya. Sistem nilainya berubah. Oke, dia mengatakan. Mungkin Lea sudah capek ya. Oke, kalau aku memang gak dicintai oleh suamiku, ya sudah. Aku tetap akan memuji Tuhan. Oleh karena itu anaknya dinamai Yehuda, Bapak Ibu ya. Jadi aku akan tetap memuji Allah ya, yang maha besar. Mau dicintai atau tidak dicintai, aku enggak pusing sekarang. Aku akan memuji Tuhan yang maha besar, Bapak Ibu ya. Cara berpikirnya berubah, ya Bapak Ibu ya. Setelah anak 3 lahir, ternyata yang keempat dia sudah berubah. Ya, dia sudah tidak berharap lagi. Dia mengatakan walaupun aku tidak dicintai, aku tetap akan memuji Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi ini ceritanya, Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu, Bapak ya, cerita Lea seperti itu. Dia seorang istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Tapi kalau kita lihat di akhir cerita tentang Lea, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, justru akhirnya Lea yang dikuburkan bersama Yakob, Bapak Ibu, bukan Rahel. Justru yang dikubur bersama Yakob itu Lea, bukan Rahel, ya. Kalau Rahel dikubur di pinggir jalan saat dia setelah melahirkan anaknya Benyamin karena mengalami kesakitan yang luar biasa. Rahel meninggal, akhirnya dikubur di pinggir jalan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49 ayat 31 dan 32. Yakub berpesan kepada Yusuf, dia berkata begini. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi Yakub ini pesan sama Yusuf, anaknya, dia bilang, Yusuf, Papa ini memang ada di Mesir, ya. Tapi kalau nanti Papa mati, dia mengatakan, seperti Abraham kakek kita, itu dikuburkan di gua Makpela bersama istrinya Sarah. Begitu juga papanya, ya, dikuburkan di sana, ya. Oleh karena itu nanti, ya, kalau aku juga meninggal, aku dikuburkan di sana bersama dengan Lea. Luar biasa, Bapak ya. Jadi pada akhirnya Lea yang dikubur bersama dengan Yakob. Jadi bukan Rahel, istri yang dicintainya, bukan, Bapak ya. Itu yang pertama. Ayo kita masuk cerita yang kedua tentang Rahel sekarang, Bapak ya. Rahel ini seorang wanita yang sangat dicintai oleh Yakob. Dia istri yang sangat dicintai dan begitu cintanya sampai Yakob itu mau bekerja 14 tahun tanpa digaji di rumah pamannya Laban. 14 tahun itu waktu yang lama, ya. Ya, tapi karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Rahel, mungkin tidak dirasakan oleh Yakob ya. Rasanya seperti baru beberapa hari saja, ya. Luar biasa. Kalau kita perhatikan Rahel ini seorang wanita yang matanya bersinar. Dia seorang wanita yang cantik, ya. Itu sebabnya dia dicintai oleh Yakob. Dalam Kejadian 30 kalau kita baca ya. Dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 2 kita baca dulu ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakob, cemburulah ia kepada kakaknya itu, Lea, ya. Lalu berkata kepada Yakob, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakob terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Dia mengatakan demikian. Rahel memang cantik, Bapak ya. Dia dicintai oleh Yakob. Tapi ada satu problem, dia tidak bisa punya anak, sulit punya anak. Ya. Dia tidak bisa melahirkan keturunan, sampai mungkin terjadi konflik. Ya, karena
Rahel cemburu dengan kakaknya Lea. Lea punya anak, tapi Rahel tidak. Makanya terjadi pertengkaran ya antara Rahel dengan Yakob. Makanya dia mengatakan, dia bilang, ayo beri aku anak. Ya, dia bilang gitu sama Yakob. Makanya Yakob bilang, loh aku tak mengganti Allah. Kan yang bisa memberi anak kan hanya Tuhan, bukan aku. Ya, akhirnya terjadi konflik di antara Yakob dan Rahel. Ya, dia mengatakan demikian. Akhirnya makanya dikasihkan hambanya oleh Rahel supaya punya anak dari hambanya. Dia mengatakan demikian. Jadi terjadi masalah dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Tapi mungkin setelah itu Tuhan melihat pergumulannya Rahel, lalu oleh anugerah Tuhan kemudian dibuka rahimnya, sehingga Rahel mengandung Bapak Ibu dan melahirkan anaknya yang pertama, yaitu Yusuf. Yusuf ini lahir di rumah papanya, Laban ya. Setelah Yusuf lahir dan bertambah besar, suatu kali Laban ini pergi ke ladang. Saat Laban ke ladang, tiba-tiba Yakob ini mengumpulkan istrinya, baik Lea, baik Rahel, anak-anaknya, semua gundik-gundiknya, ya, semua ternak-ternaknya dia kumpulkan. Dia melarikan diri dari Laban, Bapak Ibu. Ya. Waktu dia melarikan diri, ya, siangnya Laban itu pulang. Kaget Laban, loh, kok rumahnya sudah kosong? Kemana anak-anak cucu-cucuku? Laban mengatakan demikian. Dan yang paling kaget dia melihat terafim yang biasanya ada di ruang tengah keluarga itu nggak ada. Terafim itu dewa-dewa berupa patung kecil. Terafimnya hilang, makanya itu kemudian Laban mengejar rombongan Yakob, Lea, dan Rahel. Ya. Laban mengejar bukan meminta supaya anak-anaknya kembali, tidak. Karena apa? Karena terafimnya hilang, terafimnya dicuri. Ya. Kalau dalam pasal 31, ya, kita diberitahu Laban mengejar Yakob dan rombongan. Laban sendiri membawa pasukan, oleh karena terafimnya itu dicuri, karena ini merupakan dewanya. Ya. Lalu kemudian sampailah Laban di rombongan besar, ya, ketemu ya, dengan rombongannya Yakob. Laban mengatakan, Yakob, apa yang kamu lakukan? Bukankah mereka ini anak-anakku? Mereka ini juga cucu-cucuku. Kenapa kok nggak pamit kalau mau pergi? Laban bilang gitu. Lalu Laban mencium semua anak-anaknya dan cucunya. Tapi yang menjadi masalah, Laban mengatakan, kenapa kamu curi terafimku? Dia mengatakan demikian, ya, kepada Yakob. Loh, Yakob kaget. Ya, dia bilang, enggak, aku nggak curi terafimmu. Dia mengatakan begitu. Kalau nggak percaya, periksa saja, geledah aja. Yakob mengatakan demikian. Akhirnya digeledah oleh Laban, ya, papanya ya. Dia menggeledah, terus menggeledah, semua digeledah, tapi nggak ketemu terafimnya. Sampai kemudian Yakob ini jengkel, dia marah. Dia mengatakan di Kejadian 31 ayat 32a, dia berkata, Kejadian 31 ayat 32a, dia mengatakan, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Jadi Yakob mengatakan demikian karena waktu itu dia jengkel. Padahal yang kita tahu siapa yang curi terafimnya itu, yaitu istrinya sendiri, Rahel, istri yang dicintainya. Dia taruh terafimnya di ontanya, ya. Dia tutupi dengan pelana dan diduduki. Ya. Karena itu tidak ketemu waktu papanya cari. Dan orang yang terakhir yang belum digeledah yaitu Rahel anaknya. Rahel mengatakan pada papanya, maaf papa nggak bisa turun, ya, karena aku lagi menstruasi. Dia mengatakan demikian, sehingga papanya juga tidak jadi menggeledah, Pak, ya. Sehingga Rahel tidak digeledah sama papanya, tidak ketemu terafimnya. Padahal yang kita tahu, rombongan Yakob ini kan umat pilihan Allah, tapi umat pilihan Allah ini masih menyembah berhala, Pak. Jadi tidak semuanya menyembah kepada Tuhan.
Tapi yang lain-lainnya itu masih menyembah berhala-berhala, terafim, Bapak. Itu makanya itu sebabnya dicuri oleh Rahel. Berarti Rahel juga menyembah terafim, berhala itu, Bapak. Ya. Karena keluarga ini masih juga menyembah berhala. Tapi begitu berhala itu, terafim itu tidak diketemukan, ya, maka setelah Laban meninggalkan pergi, Yakub bilang, mengatakan, kumpulkan semuanya, ya, yang ada, dewa-dewa yang ada, patung-patung yang ada, terafim yang ada, ayo kumpulkan semuanya. Siapa yang pegang, kumpulkan semuanya. Akhirnya semuanya mengumpulkan. Ternyata kaget Yakub, karena di salah satu terafim itu ada terafim papanya, mertua Labannya, ada di situ. Dia kaget. Loh, kok ada? Karena Yakub tinggal kan sudah 20 tahun baru dia tahu. Makanya dia kaget, kok ada di sini terafimnya. Tadi dicari kok nggak ada. Ya. Padahal yang menjadi istrinya Rahel, ya. Jadi kalau kita lihat mungkin dulu-dulunya Yakub waktu menikah dengan Rahel, dengan Lea, pasti menikahnya di hadapan patung itu, terafim, dewa-dewa itu. Makanya saat itu dicuri oleh Rahel. Tapi Yakub tahu itu terafimnya ayahnya. Ya. Itu di pasal 35, Pak, ya. Saat dia tahu terafim itu, ya. Ada di sana. Pasal 35 ayat 1 sampai 15. Tapi kalau kita baca di pasal 35 16 sampai 20, dekat Bapak ya. Rahel melahirkan Benyamin. Karena dia melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa, sulit melahirkan. Akhirnya Rahel meninggal, Bapak ya. Rahel mati. Ya. Dia pesan kepada suaminya, kalau aku nggak ada, anak ini kasih nama Ben-Oni, karena sakit sekali, dia mengatakan. Tapi sama Yakub diberi nama Benyamin, ya. Kemudian Rahel mati, ya. Kalau kita baca dia di pasal 35 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Kejadian pasal 35 ayat 19 sampai 20. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang, Bapak ya. Kalau kita perhatikan cerita ini, tadi kan Yakub bilang, ya, kepada siapa terafim itu ada, dia harus mati. Dan kita tahu, menurut ceritanya, terafim itu ada di bawah pelananya Rahel. Rahel duduk di atasnya. Bahkan dia mengaku menstruasi. Itu merupakan kesuburan seorang wanita, Bapak. Makanya Rahel meninggal karena proses melahirkan, ya. Jadi terjadi apa yang dikatakan oleh Yakub, itu terjadi. Karena itu Yakub merasa dia berdosa, bersalah. Dia merasa kematian Rahel juga ada andil dari Yakub karena perkataannya, Pak ya. Kita lanjutkan sebentar ceritanya hampir selesai. Setelah tua, ya, setelah Yakub sebentar lagi dia akan mati, Bapak Ibu ya. Dia panggil Yusuf. Yusuf, dia bilang, Yusuf, bawa anakmu Manase dan Efraim. Aku mau memberkati anakmu. Dan kita tahu ceritanya Yakub menyilangkan tangannya waktu memberkati, Bapak ya. Jadi dia mengatakan, anakmu Manase dan Efraim kasih ke aku. Ya, jadi Manase dan Efraim itu sebetulnya anak Yusuf, tapi diambil oleh Yakub karena rasa bersalahnya kepada istrinya Rahel, Bapak ya. Kalau dibaca di Kejadian pasal 48 ayat 5 sampai 6 dikatakan, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manase, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Ya, jadi hari itu Yakub mengangkat
Manase dan Efraim sebagai anaknya. Jadi kalau Yusuf melahirkan lagi, tidak, itu anaknya Yusuf. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam 12 suku bangsa Israel nggak ada suku Yusuf, nggak ada, Bapak Ibu ya. Yang ada suku Manase dan Efraim, itu ceritanya Bapak Ibu ya. Tiba baca di rumah, Kejadian pasal 48. Banyak PR-nya Bapak Ibu ya. Jadi waktu Yakub memberkati Manase dan Efraim, dia juga menyebutkan nama Rahel ya. Ya, mungkin karena Yakub merasa dia bersalah. Ya, karena tadi saya katakan kematian Rahel mungkin juga karena perkataan Yakub. Ya. Itu sebabnya maka cucu Rahel dari anak kesayangannya Yakub diangkat menjadi anak, yaitu Manase dan Efraim, Bapak Ibu ya. Jadi itu ceritanya ya, cerita antara Lea dan Rahel. Kalau kita baca ya, bahkan nanti sekian ratus kemudian ada nubuatan dari Nabi Yeremia. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15. Yeremia 31 ayat 15 dikatakan, beginilah firman Tuhan, dengar. Di Roma terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ya. Jadi nubuatan dari Nabi Yeremia ini, Bapak Ibu ya, itu terjadi karena gini Bapak Ibu. Karena kerajaan Israel itu ada dua, utara dan selatan. Yang utara 10 suku sudah dimusnahkan karena dosa-dosa mereka. Dan ibu kotanya Samaria. Sedangkan yang selatan, ibu kotanya Yerusalem, sukunya Yehuda dan Benyamin. Jadi karena kerajaan utara sudah hancur, sudah musnah, tinggal kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Ya, waktu Raja Nebukadnezar datang menjajah Israel, ditawan orang-orang Israel. Ada Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar, Bapak Ibu ya. Tapi waktu dia membawa ke Babel, waktu Raja Nebukadnezar akan membawa ke Babel, dia harus melewati satu jalan. Dia harus lewat di jalan Bethlehem Efrata. Tempatnya siapa? Tempatnya Rahel meninggal. Di sana ada tugu. Dia harus melewati kuburannya Rahel. Dan kejadian itu yang tadi nubuat Nabi Yeremia, ya, maka itu sekian ratus tahun kemudian di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius juga mengutip nubuatan Nabi Yeremia, Bapak Ibu ya. Dikatakan Matius 2 ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Sama ya, ya. Ini nubuatan Nabi Yeremia terjadi lagi. Ini cerita tentang siapa sekarang? Kalau ini Injil Matius, yaitu tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, Herodes mendengar kabar bahwa Tuhan lahir, Yesus lahir, maka dia memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun yang ada di Bethlehem Efrata, Bapak Ibu ya. Jadi di tempatnya kuburannya Rahel di daerah itu harus dibunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Dan bayi-bayi yang meninggal saat itu adalah martir yang pertama bagi Kristus. Itu ya penting ya. Jadi bayi-bayi yang saat itu ada di Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Kristus, ya. Herodes disuruh dibunuh, ya. Makanya itu Injil Matius mengutip nubuatan dari Nabi Yeremia, ya. Dan itu diulangi pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Bapak ya. Ceritanya panjang, Bapak ya. Ceritanya panjang dan saya stop sampai di sini ceritanya, Bapak ya, karena sudah di Kejadian 48. Ayo sekarang kita belajar apa aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang. Apa yang bisa diterapkannya? Ada 3, Bapak ya.
Nggak lama kok, ini sebentar kalau aplikasinya Bapak ya. Yang pertama, ini pelajaran yang penting ya untuk kita semua. Bapak Ibu dan saya, ini penting Bapak ya. Ayo perhatikan ya. Kebahagiaan manusia itu sangat subjektif. Ya, saya ulang ya. Kebahagiaan itu relatif Bapak Ibu. Tadi dikatakan bagi Lea punya 4 anak, sekurang-kurangnya 3 anak, ya, tidak bisa membuat Lea bahagia. Ya kan? Lea kan tidak bahagia Bapak Ibu. Ya. Jadi bagi Lea kebutuhan kebahagiaannya yang tertinggi adalah kalau dia dicintai oleh suaminya. Itu menurut Lea, dia bahagia kalau dia dicintai oleh suaminya dan dia tidak dapatkan itu. Itu bagi Lea. Tapi bagi Rahel beda Bapak Ibu. Bagi Rahel kerinduan akan anak itu melebihi cintanya kepada suaminya. Jadi bagi Rahel melahirkan adalah kebahagiaan yang melebihi cinta akan suaminya. Jadi kebahagiaan menurut Rahel saat dia bisa melahirkan. Menurut Lea saat suaminya mencintai dia. Makanya saya katakan ya, kebahagiaan itu subjektif. Kebahagiaan itu relatif Bapak Ibu. Tapi celakanya banyak orang menikah untuk mencari kebahagiaan. Banyak orang menikah hanya untuk cari kebahagiaan. Mungkin dulu saya pikirnya juga seperti itu ya, karena saya belum mengerti. Tapi setelah saya mengerti ya, saya mulai paham sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menikah hanya untuk mencari kebahagiaan, itu bahaya besar Bapak Ibu buat pernikahan kita. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi menikah itu untuk berbagi kebahagiaan. Itu yang betul. Jadi menikah itu untuk berbagi kebahagiaan. Bapak Ibu dan saya sudah bahagia ketemu dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah diselamatkan, kita beroleh hidup kekal, kita berbahagia, kita bersuka cita. Lalu kita masuk ke dalam pernikahan. Saat kita masuk ke dalam pernikahan, Bapak Ibu dan saya harus berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita. Itu yang betul Bapak Ibu ya. Jadi menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi menikah itu berbagi kebahagiaan. Jika kita menikah hanya untuk mencari kebahagiaan, kasihan pasangan kita ya. Karena pasangan kita nggak bisa beri kita kebahagiaan ya. Ya. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita itu yang tidak bisa diberikan oleh pasangan kita, tapi yang hanya bisa memberikannya hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Itu yang hanya bisa ya. Jiwa yang kosong siapa yang bisa berikan? Apakah pasangan kita bisa? Saat jiwa kita kosong, gak bisa Bapak Ibu ya. Ya. Tapi yang bisa mengisinya siapa? Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kalau kita berharap kepada pasangan kita, mustahil Bapak Ibu, gak bisa. Ya. Oleh karena itu ini pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu. Kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Saat anak-anak kita mau menikah, kita bilang bahwa kamu menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi kamu menikah untuk berbagi kebahagiaan. Itu yang betul Pak. Ya, kalau setiap kita ya, laki-laki dan perempuan menikah dengan prinsip berbagi kebahagiaan, ya, saya yakin dan percaya kita punya harapan keluarga kita, rumah tangga kita akan harmonis Bapak Ibu ya. Jadi menikah itu untuk berbagi kebahagiaan. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk aplikasi yang kedua ya. Kebahagiaan manusia itu bukan tujuan hidup kita. Itu yang kedua.
Jadi kebahagiaan manusia itu bukan tujuan hidup kita. Coba kalau kita perhatikan tadi Lea dan Rahel, betapa relatif ya. Tapi yang kita tahu, kita hidup di dunia ini ya, yang mungkin saat-saat ini sedang memberhalakan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan tujuan hidup, Bapak Ibu. Jika tujuan hidup kita untuk berbahagia, kita telah menjadikan kebahagiaan itu menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi tujuan hidup kita adalah Kristus, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Waktu kita membawa diri kita untuk datang kepada Tuhan sebagai tujuan hidup kita yang tertinggi, maka pasti kebahagiaan akan menyertai di dalam keluarga kita. Saat kita menjadikan Kristus tujuan hidup, maka kita akan berbahagia, ya. Kenapa? Karena waktu kita menjadikan Kristus tujuan hidup kita, maka kita belajar untuk hidup jujur, kita belajar hidup tertib, hidup suci, hidup saleh. Kita menjadi orang yang ramah, orang yang baik, orang yang sopan. Kenapa? Karena Kristus menjadi teladan dalam tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita Kristus, maka kita pasti akan meneladani Kristus dalam hidup ini. Karena saat kita berlaku jujur dan benar, pasti kebahagiaan menyertai kita, ya. Jadi kebahagiaan itu adalah second blessing, berkat kedua. Karena kita menjadikan Tuhan tujuan hidup. Jadi jangan dibalik. Jangan kebahagiaan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita hanya Tuhan, Bapak, ya, satu-satunya. Ya. Makanya kalau kebahagiaan dikejar sebagai tujuan hidup, ya, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup kita. Ya, kalau kita fokusnya kebahagiaan itu adalah tujuan hidup kita, maka kita akan pakai segala cara supaya kita bisa memenuhi tujuan hidup kita, dan kita pasti akan mengalami kehancuran, Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kita yang mengejar kebahagiaan, ya, menjadi tujuan hidupnya, maka kehidupan kita pasti akan hancur, Bapak Ibu, ya. Tapi mereka yang mengejar Kristus sebagai tujuan hidup, mereka akan beroleh kebahagiaan. Oleh karena belajar hidup sebagaimana Kristus pernah hidup, ya. Karena itu kebahagiaan itu bukan tujuan hidup, ya. Kebahagiaan itu efek samping karena kita menjadikan Kristus tujuan hidup kita, ya. Oleh karena itu penting, Bapak, ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kebahagiaan itu, ya, kita menikah hanya untuk berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan kita hanya Tuhan, dan jangan sampai kebahagiaan itu menjadi tujuan hidup kita. Biarlah tujuan hidup kita hanya Dia saja, ya. Sekarang kita masuk aplikasi yang ketiga. Yang ketiga ini dikatakan hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan mulut kita, ya. Yakub menyesal sehingga saat dia memberkati cucunya, dijadikan anaknya karena dia bersalah dalam perkataannya. Karena Yakub berkata, pada siapa terafim itu kau dapati, orang itu harus mati. Makanya istrinya mati, Rahel, ya, istri yang dicintainya. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus, ya, Yakobus 3 ayat yang ke-6, kita buka, ya. Ya, Yakobus 3 ayat 6 dikatakan di situ, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi hati-hati, ya, lidah kita itu seperti api
Kalau api itu sekali nyala bisa menghanguskan semuanya, bisa merusak semua. Ya, dia bisa menodai seluruh tubuh kita. Makanya hati-hati. Bahkan di dalam Pengamsal dikatakan, ya, ayo kalau kita buka ya, Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Makanya itu harus hati-hati dengan setiap perkataan kita. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita, bukan gitu? Kalau kita tidak dengar firman ini, kita mungkin tidak sembrono ya di dalam perkataannya. Kalau dulu mungkin kita ya belum kenal Tuhan ya, percaya kita asal-asalan mungkin dulu ya. Mungkin kita kalau marah, memarahi anak, kita keluar kata-kata. Ya, jangan Bapak Ibu ya, jangan. Perkatakan selalu perkataan yang baik, ya. Perkataan yang memberkati. Jangan sampai seperti Yakub jengkel karena mertuanya terus menggeledah mencari terafim. Akhirnya Yakub mengatakan, pada siapa terafim itu kamu dapati? Orang itu harus mati, sehingga istrinya mati. Ayo kita belajar pada pagi hari ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Oleh karena itu, kita harus mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, saling menguatkan. Itu yang harus keluar dalam hidup kita, ya. Kepada anak-anak kita, ayo boleh tuh ajari. Tidak apa-apa, walaupun anaknya maaf boleh dibilang tidak pintar, tetap kita katakan pintar kamu, nak pintar kamu. Saya bilang sama cucu saya, Edril itu kalau datang selalu saya bilang, Edril pintar, cucu oma pintar saya katakan itu terus. Karena saya tahu dan itu akan terjadi. Ya, Bapak Ibu kita belajar ya, kita mungkin bisa. Kalau kita sekarang jadi oma opa, ya kita bilang ke anak kita, ya, kasih supaya benar-benar kita bisa jaga setiap perkataan kita. Ayo kita belajar pagi ini ya, kita renungkan. Ada 3 tadi ya. Saat kita mau masuk dalam pernikahan, kita harus bisa berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan ya, tapi berbagi kebahagiaan. Yang kedua, jangan jadikan kebahagiaan tujuan hidupmu, tapi jadikan Kristus tujuan hidup kita. Maka saat kita menjadikan Kristus tujuan hidup kita, maka pasti kebahagiaan itu akan menyertai kita. Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati dalam setiap perkataan kita. Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Di endingnya, saya tahu Lea dan Rahel itu sama-sama jadi pemenang. Kan iya Bapak Ibu. Lea di akhir hidupnya dia dikuburkan bersama dengan Yakob. Tapi Rahel dia juga jadi pemenang. Ya. Di kuburannya itu di Bethlehem Efrata. Ya Bapak Ibu ya. Juru selamat dilahirkan di sana. Jadi sama-sama jadi pemenang. Jadi Rahel punya kemenangannya sendiri, Lea pun punya kemenangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, setiap kita anak Tuhan pasti kita punya kemenangannya sendiri, ya. Tapi itu Tuhan yang tahu, Bapak ya. Jadi bagi setiap kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Semua kita pasti akan mengalami kemenangan dan kebahagiaan, Bapak ya. Amin, puji Tuhan ya.